kita tidak harus melepas dari semua negara gitu kan ya. Kita hanya ke negara-negara yang kita butuh. Masalahnya itu sektor-sektor yang itu dimonopoli gitu. Maksudnya misalnya kita tahu bahwa negara-negara paling kapitalis, misalnya negara kapitalis atau mega kapitalis ini misalnya di 3 negara dikuasa misalnya. Dan itu yang menjadi apa maksudnya ya? Yang menjadi majikan kita, sederhananya gitulah. Kalau kita ini kan, gimana kita melepas itu padahal semua sektor bergantungnya ke situ gitu kan. Padahal masalah harga keuangan dan lain sebagainya kan kita bergantungnya kepada negara-negara dikuasa itu. Dan itu dimonopoli, sektor-sektor itu dimonopoli gitu kan. Entah itu Amerika Serikat, entah itu Cina dan lain sebagainya, Jepang dan lain sebagainya. Itu kan negara-negara dengan sektor ekonomi terbesar gitu. Dan kita bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari itu, walaupun mungkin dalam sektor yang lain kita berimbang, misalnya Jepang penghasil pangan beras dan lain sebagainya, Indonesia juga penghasil beras misalnya. Kita tidak bisa mengakui bahwa dia tidak bisa membuat kualitas kita itu berada di atas Jepang misalnya, karena ada faktor sektor hubungan nilai dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itulah masalah ekonomi, tapi masalah harga dan lain sebagainya itu kan ada faktor X dan lain sebagainya kan. Itu jadi gimana kita bisa melepas itu? Apakah diplomasi cukup untuk kita memutus rantai itu? Gitu kan. Gimana kalau bentuknya seperti benang kusut? Dihapus satu juga yang lain masih kusut, gimana dong? Nah, itulah kenapa teorinya Samir Amin itu hanya bertahan dari teori sampai saat ini. Tapi tidak, secara konsepnya dari Samir Amin, ya selamat datang Prof. Ya. Jadi dari pandangan Samir Amin sendiri, kita tidak bisa langsung memutus secara plek. Kita memutus karena dari pemutusan itu sendiri kita akan menjadi dianaktirikan oleh negara-negara, bahkan semua negara yang masih berdiplomasi terhadap negara-negara itu. Karena kenapa? Karena sekali lagi negara-negara itu yang mempunyai kuasa dan mengontrol semuanya. Jadi kalau cuma ada anggaplah tiga orang. Kalau dari negara-negara berkembang oleh negara maju, ini nyeleneh wis dihempaskan saja. Kita tinggal mainkan di rate inflasi. Kita bunuh mereka di inflasi, kita bunuh mereka dari sektor perbankan. Wis, udah selesai perekonomian kita kan seperti itu. Itu malah menjadi kritikan dari Samir Amin itu sendiri. Tapi katanya Samir Amin, kita tidak harus bodoh seperti itu. Kita tidak boleh bodoh amat 100% gitu. Kita tidak boleh bodoh amat 100% terhadap negara-negara maju, tetapi kita harus bisa membatasi. Kita harus bisa membatasi seperti negara-negara itu sendiri yang memberikan peraturan dan memegang sistem tertinggi. Jadi mereka tidak harus memutus kontrak, satu sektor diplomasi untuk kepentingan ekonomi, tidak. Sekali lagi Samir Amin hanya menekankan pada kita seharusnya harus menjaga-jaga. Nah, saat itu kenapa Samir Amin saat itu menjadi terkenal karena teorinya Eurosentris itu. Dia banyak dikejar dan disoroti oleh negara-negara maju karena memang takutnya negara-negara berkembang itu sadar terhadap potensi mereka, dan itu mereka kerjasama antar negara-negara berkembang dan berani memutuskan. Seandainya, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa? Seandainya di Asia kita mempunyai Bank Asia sendiri yang mengontrol perekonomian Asia. Kan takutnya seperti itu. Tidak mungkin, itu tidak mustahil ketika Asia sendiri menjadi sebuah negara global yang mempunyai sistem ekonomi kapitalis sendiri, yang dengan konsep kita saling menguntungkan di sana, tidak harus bergantung pada negara-negara Eropa yang memang sekarang menjadi majikan kita gitu. Jadi itu memang sangat sulit, tapi itu tidak mustahil gitu. Kalau saya ambil, dan saya melihat pun katanya Samir Amin sendiri, teori ini bisa diimplementasikan kalau sudah 70% diimplementasikan oleh negara-negara berkembang, itu udah termasuk signifikan. Itulah saya juga miris kenapa dia tidak bisa memberikan keyakinan 100% pada teorinya sendiri gitu. Tapi yang saya ambil dari teorinya Samir, ya kita memang seharusnya menjaga-jaga. Karena suatu saat nanti
Ketika perekonomian kita dari antara negara-negara berkembang itu bersinergi semuanya, ya kita bisa dan mampu memutuskan dari negara-negara maju dari Eropa itu sendiri gitu. Jadi menarik tadi katanya salah satu konsep yang dikaji dan nggak ada istilah ada istilah yang keren ya yang diberikan oleh Samir Amin. Keren Mbak. Nggak jadi menarik, jadi keren aja ya. Jadi ada konsep autosentrisme. Jadi saya ingat pas waktu dulu waktu awal-awal saya masuk menjadi seorang sarjana ekonomi, saya tidak terlalu tertarik awalnya sampai untuk membangkitkan ketertarikan saya di bidang ekonomi, saya mencari-cari buku tentang ekonomi yang mungkin agak ringan dan menyenangkan. Saya menemukan suatu buku yang berjudul 50 ide yang paling menarik di bidang ekonomi. Sampai ada di kalau tidak salah nomor 48, saya agak lupa itu karena sudah 5 tahun yang lalu ya. Nomor 48 ada suatu bukan tidak dijadikan sebagai teori, dia dijadikan sebagai bentuk keputusan secara politik ya, secara ekonomi politik untuk menggeser yang awalnya PDB sebagai basis nilai untuk menentukan maju tidaknya suatu negara dalam segi pendapatan ya. Itu menjadikan apa ya istilahnya, pokoknya dia dinilai dari rasio kebahagiaan, lupa saya, happiness apa gitu lupa saya. Nah, ini berarti kan konsepnya jelas. Berarti dalam meredefinisi, ya kan? Kalau delinking yang secara radikal yang disajikan oleh Samir Amin katanya untuk melakukan meredefinisi itu. Meredefinisi bagaimana kemajuan itu tidak hanya didandarkan dari proses ekonomi modernisasi yang di dalamnya terdapat suatu bentuk lingkaran setan. Jadi meredefinisi kemajuan itu kalau dalam negara apa itu lupa saya negara apa itu ya, apa Haiti apa itu yang menjadikan kebahagiaan sebagai sandaran untuk kemajuan perekonomian yang dalam hitungan dalam satu dekade itu, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun perekonomian. Nah, untuk menggapai suatu konsep yang namanya autosentrisme, ya kan ya, kemajuan perekonomian didasarkan kepada kelebihan nilai atau surplus domestik yang ada pada suatu negara. Itu bagaimana Samir Amin mengkonsepsikan itu? Misalnya kalau tadi dikasih contoh sama pemateri, itu ada tentang rempah-rempah. Ya, kemajuan perekonomian Indonesia itu didasarkan kepada rempah-rempah dan itu maju selama 350 tahun. Bagaimana orang-orang Eropa sana yang akar kemajuannya disandarkan kepada rempah sehingga nilai rempah-rempah itu memiliki nilai yang sangat besar. Nah, bagaimana autosentrisme itu dapat dibangun lagi? Sedangkan ya, menurut contoh yang sampean berikan tadi, tentang bagaimana kerja sistem pasar modal, saham, forex maupun kripto tadi, di sana memberikan suatu konsepsi dasar bahwa kemajuan itu adalah kemajuan yang didasarkan kepada kemajuan sistem perbankan. Yang sistem perbankan itu sudah tidak bisa diganggu dan merupakan suatu bentuk monopoli yang dilakukan oleh IMF dan negara-negara Eropa lainnya. Atau kalau kita mau cenderung kepada teori konspirasi Rothschild family ya kan gitu ya. Jadi bagaimana autosentrisme itu dapat menggeser eurosentrisme atau perbankan sentrisme yang kalau kita kembalikan kepada kajian dari Thomas Piketty kemarin ya, yang kemajuannya pun melebihi kemajuan dari kemajuan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Barat kan kayak pesawat ultrasonik, tingkat inflasinya lebih tinggi daripada tingkat kemajuan ekonominya. Itu didasarkan kepada bagaimana konsentrasi ekonomi yang ada. Misalnya kayak kalau kita kembalikan kepada sistem bunga yang 5% itu kan lebih maju daripada pertumbuhan ekonomi yang 1,5%. Jadi nilai lebihnya itu dari mana? Sehingga bagaimana konsep autosentrisme ini dapat memberikan dampak positif dan membuat negara-negara pada dunia ketiga atau negara berkembang itu dapat hijrah dari eurosentrisme itu sendiri, Mas.
Gimana caranya autosentrisme itu bermekanisme sesuai dengan konsep yang diberikan oleh Samir Amin itu sendiri. Jadi kita itu melihat Jadi ketika kita berbicara dari eurosentrisme menuju autosentrisme yang diinginkan oleh Samir Amin, apa? Jadi benang merah yang paling merah itu, yang beringkat tali itu adalah teori, adalah ketergantungan. Jadi yang pertama kita lihat adalah ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Tapi tidak semudah itu katanya. Jadi kalau kita melihat di mana tadi dibenturkan bahwa kita dari negara berkembang itu sendiri tidak bisa lepas dari negara maju dari konsepsi autosentrisnya itu. Karena menurut Samir itu kita pun di antara negara-negara berkembang, kita di dalamnya masih banyak orang-orang kapitalis. Di mana udah kita masih negara berkembang, di dalam ada kapitalis yang dipimpin oleh beberapa ekonom yang mengontrol di negara-negara berkembang itu sendiri. Itu katanya yang akan semakin sulit untuk kita mencapai autosentrisme. Karena pada dasarnya itu pun kita menggapai autosentrisme itu semakin sulit karena autosentrisme semestinya itu melawan dari hasrat kemanusiaan itu sendiri. Karena makanya katanya Samir Amin itu dari eurosentrisme, dari ketergantungan terhadap negara-negara Eropa, agar mencapai autosentrisme kita harus dari negara itu kita mainnya bukan di individu tapi pemerintah katanya. Jadi dari pemerintah itu harus menganut ekonomi yang melepas pada ketergantungan itu tadi, sehingga di dalam negara itu pun dapat menggeser sedikit ketimpangan antara adanya ekonomi kapitalis di negara berkembang dengan ekonomi kelas bawah di satu negara itu gitu. Sehingga dengan adanya kurangnya dari ketimpangan tadi, maka negara-negara berkembang pun bisa menghilangkan ketergantungan dari kita terhadap negara-negara Eropa. Jadi agar bisa meraih autosentrisme secara mutlak itu mungkin sangat sulit, tapi upaya kita meraih autosentrisme kita bisa dimulai dari melepas ketergantungan, yang mana ketergantungan itu menghasilkan keuntungan individu yang itu berdampak pada kerugian secara negara yang diberikan timbal balik oleh negara-negara maju gitu. Saya awalnya mau bertanya, cuman tadi agak sedikit malu karena agak datang terlambat. Cuman karena ternyata konsep tentang autosentrisme ini juga belum jelas, saya juga jadi bertanya walaupun inspirasinya dari sebelah. Tentang kalau autosentrisme itu kan ada eurosentrisme. Mungkin eurosentrisme adalah bagaimana standar itu muncul dari Eropa, begitu kan ya? Terus autosentrisme tentang bagaimana konstruksi atau standar negara maju itu muncul dari dirinya sendiri gitu. Betul begitu pemantik? Apa gimana? Iya gitu, betul. Iya, rangkep di Levir. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kayak gimana justru konsep atau bagaimana bisa standar itu muncul dari dirinya sendiri gitu kan? Atau bagaimana bisa kita mengklaim bahwa diri kita negara maju, diri kita negara berkembang, atau negara kita bukan diri kita ya, negara kita itu negara dunia ketiga misalnya. Jika indikator itu sebenarnya munculnya dari klaim-klaim pribadi atau klaim negara-negara itu sendiri gitu kan, maka semuanya bisa mengklaim bahwa negara mereka maju. Kenapa? Karena perbandingannya tidak ada yang perlu dibandingkan. Karena hierarki munculnya negara maju, berkembang, miskin dan lain sebagainya, negara dunia ketiga dan lain sebagainya itu kan karena dibandingkan dan ada beberapa indikator. Jika kemudian dikembalikan kepada negara sendiri dengan standarisasi ekonomi yang berbeda-beda, dengan kultur ekonomi yang berbeda-beda, tentunya akan absurd gitu kan. Lalu gimana Samir Amin mempertanggungjawabkan itu? Gimana konsep autosentrisme yang diidealkan oleh Samir Amin itu? Itu aja sih. Baik. Konsep autosentrisme. Jadi
Kalau saya ambil paralelisasi dari pemikiran Samir Amin, dia itu tidak lebih untuk membahas tentang konsep dari autosentrisme itu sendiri, tapi dia itu banyak mengulik tentang eurocentrisme, di mana eurocentrisme itu adalah keyakinan dan kepercayaan yang menempatkan bahwa Eropa adalah segala bentuk kemajuan global gitu. Jadi kiblatnya adalah Eropa gitu. Eurocentrisme itu adalah kiblatnya adalah Eropa, berkiblat pada Eropa. Nah, dari kiblat terhadap Eropa, kita punya ketergantungan sendiri, katanya Samir Amin, bahwa kita harus seperti negara-negara maju yang ada di Eropa. Tapi berbicara dengan dunia modernisasi, bahkan dari dunia tradisional menjadi dunia modern, itu adalah bentuk dikte dari negara-negara maju dari Eropa. Sehingga dunia modernisasi itu sendiri sekarang, definisi dunia modern sendiri itu pun mengacu pada apa yang ada di negara-negara Eropa. Maksudnya definisi yang dikatakan modern itu sendiri pun mengandung banyak-banyak hal yang itu adalah target-target dari negara-negara Eropa itu sendiri. Artinya apa? Kita menjadi modern, kita itu semakin terkekang terhadap aturan-aturan yang ada di Eropa atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di Eropa. Karena kenapa? Dari tradisional ke modern itu pun adalah dikte dari negara-negara Eropa. Nah, dari adanya dikte itu sendiri, katanya Samir Amin, itu melepas ketergantungan. Jadi melepas ketergantungan antara negara maju dengan antara negara berkembang dengan negara maju yang dapat merugikan diri kita sendiri. Sehingga dari eurocentrisme, Eropa adalah pusat, kita menjadi autosentrisme, di mana Eropa tidak lagi menjadi pusat. Itu ada redefinisi lagi, di mana pusatnya dari autosentrisme itu malahan tidak terpusat dari autosentrisme. Kalau pusatnya adalah negara-negara berkembang, maka itu kembali lagi ke eurocentrisme, tapi bukan Eropa yang menjadi kiblat, tapi negara-negara berkembang itu sendiri. Jadi ke autosentrisme itu dari Eropa sebagai kiblat itu menjadi autosentrisme, itu menjadi ya pusat-pusat dari negara-negara kapitalis pun itu menjadi hilang gitu. Seperti itu kalau saya tangkap. Kalau Samir Amin ini kan memang pemikir ekonomi politik. Jadi kalau kita melihat bagaimana hubungan khususnya dalam perekonomian antar negara ya, memang hubungan, ikatan dan kekuatan ekonomi suatu negara itu memang banyak didasarkan kepada seberapa kuat dia secara politik, kan gitu ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana misalnya hukum ekonomi internasional, kita tahu bahwa dalam perekonomian kita tidak bisa sembarang mengambil keputusan. Ya. Karena memang keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil, termasuk bagaimana Jokowi stop ekspor nikel itu memiliki resiko yang besar, khususnya dalam kaitannya dalam hukum perekonomian internasional. Makanya kebijakan hilirisasi yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Jokowi itu dapat digugat di peradilan ekonomi internasional WILO ya. Ya. Sehingga bagaimana kalau memang the linking itu adalah langkah-langkah yang dilakukan, yang diberikan contoh oleh pemantik tadi adalah langkah-langkah metode yang berada pada tataran ekonomi murni. Bagaimana the linking dalam tataran politiknya? Ya kan memang kalau dalam the linking khususnya dalam kajian ekonomi internasional itu memang sangat erat kaitan dengan kegiatan antar perjanjian itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan antar hukum itu erat kaitannya dengan politik, sehingga hal itu memang harus disupport dengan kegiatan-kegiatan yang politik, nggak bisa apolitik juga dong, dan metode yang diberikan juga nggak boleh metode-metode yang apolitik juga. Jadi bagaimana delinking secara politik sehingga delinking itu mengamankan kita dari gugatan-gugatan secara internasional itu, semacam kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Joko Widodo itu. Makanya kan memang itu sengaja biar kayak Tesla itu mau
mau bikin pabrik di sini biar nikel itu tidak keluar negeri juga. Baterai yang didasarkan kepada sumber daya nikel itu juga berdasarkan kepada kelebihan domestik yang ada. Sehingga nanti kan akan membangun suatu wacana baru yang diperdebatkan pada 2024 kemarin itu lithium ferrofosfat itu untuk sebagai saingan dari nikel itu sendiri, atau motor listrik itu kan saingan dari motor berminyak itu, motor dengan bahan bakar minyak, karena memang negara-negara maju tidak memiliki sumber daya alam itu, sehingga membangkitkan suatu wacana dan kegentuk kegiatan politik. Kegiatan politiknya dengan apa? Mengurangi efek rumah kaca dan lain sebagainya, polusi dan lain sebagainya, kan banyak macam-macam cara orang untuk menghegemoni dan mendominasi. Itu banyak macamnya. Membangun suatu isu dan berikanlah komitmen secara politik. Nah, bagaimana the linking itu? Khususnya kalau kita mau pakai kajian yang lebih spesifik dalam program hilirisasi nikel Joko Widodo itu. Ketika langsung dihubungkan dengan kenyataan real yang ada di negara kita. Nah, kalau saya menangkapnya dari the linking itu, kalau konsepnya hilirisasi nikel dari Jokowi itu, jadi itu sebagai cek ombak, Mas Banu. Itu sebagai cek ombak aja, tapi nggak sampai badai dia udah mulai memikirkan ulang gitu tentang hilirisasi nikel itu. Jadi memang katanya Samir Amin, kita akan menjadi sorotan utama ketika kita menerapkan autosentrisme, karena kita membantah atau membangkang dari majikan kita sendiri. Nah, kalau seperti hilirisasi nikel, bagaimana kita menerapkan autosentrisme di samping kita itu terjerat secara politik, secara diplomasi, ketika itu menjerat secara hukum gitu. Kalau solusi spesifik dari Samir itu sendiri bisa saya tarik pemikirannya dari kerjasama terlebih dahulu antar negara-negara maju. Itu. Jadi yang saya katakan tadi, Indonesia memang tidak bisa melepaskan seutuhnya dari negara maju seperti kita itu. BI, Bank Indonesia menjadi seutuhnya milik Indonesia yang mengatur keuangan Indonesia, mungkin itu akan semakin sangat sulit. Tapi ketika kita kerjasama antar benua Afrika, benua Asia, itu kita mampu menghasilkan satu siklus perekonomian dan politik secara mandiri, secara benua, mungkin itu akan semakin kuat. Yang mana kita terintimidasi secara negara secara spesifik pun itu akan semakin kecil. Jadi agar itu bisa aman secara hukum mungkin ya, menghindari intimidasi dari negara-negara maju itu sendiri, kita bisa kerjasama antara negara-negara berkembang yang ada di Asia Pasifik atau Asia Afrika gitu. Kalau yang saya baca, tapi secara mendalam itu saya tidak menemukan bagaimana peranan Samir Amin itu dalam dunia politiknya mengenai the linking. Oke. Yang saya ingin tanyakan sebentar lagi ini mungkin agak di luar dari pembahasan apa yang disampaikan oleh pemateri. Cuman ada erat kaitannya dengan perekonomian yang dibahas pada sore hari ini. Pertanyaan saya cuman pertanyaan maba sih, yang mungkin di luar konteks. Apakah bisa hubungan perekonomian antara negara yang maju secara ekonomi dengan yang berkembang itu diputuskan? Apakah bisa gitu? Dan pertanyaan yang kedua, jika bisa antar negara ini saling memutuskan, dampaknya seperti apa gitu? Baik itu negara yang maju ataupun yang berkembang sekalipun. Ya itu dua saja gitu. Oke, kita kembali ke lingkaran setan itu yang tadi. Di mana hubungan antara
negara berkembang dengan negara maju adalah lingkaran setan itu sendiri. Ketika negara berkembang ingin maju dan meniru-niru bahkan menganut ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh negara maju, sedangkan negara maju memanfaatkan negara berkembang sebagai sasaran dari politiknya, sebagai sasaran dari ekonomi politik kapitalisnya. Apakah bisa itu dipisahkan? Katanya Samir Amin itu bisa, tapi tidak 100%. Makanya tadi dikatakan bahwa Samir Amin itu mengatakan kalau negara-negara berkembang bisa memutuskan sendiri, bisa memutuskan antara dirinya dengan negara maju 70% saja, dia udah termasuk pemisahan atau delinking yang signifikan, perubahan yang signifikan. Memang betul ketika kita tidak bisa memutuskan 100% terhadap negara-negara maju, bahwa karena kenapa? Ada peran negara maju itu sendiri untuk kemajuan negara berkembang, tapi tidak seutuhnya. Yang ingin Samir Amin itu garis bawahi adalah ketergantungan keuntungan individu dari negara berkembang yang menyasar negara maju, yang mana itu akan berdampak pada semua negara gitu. Seperti yang contohnya tadi, bahan mentah kita jual, kita ekspor ke negara maju menjadi bahan setengah jadi, menjadi barang jadi dengan harga yang mungkin cuman 100.000 per kilo. Setelah itu diproses, diproduksi menjadi barang yang jadi, itu bahkan 200 kali lipat atau 1000 kali lipat harganya terhadap itu. Nah, dari situ mungkin kita itu memang tidak bisa memutuskan 100%, tapi kita bisa membatasi diri dari ketergantungan itu tadi. Nah, yang kedua, ketika antar negara saling memutuskan, jika negara berkembang dan negara maju itu saling memutuskan, apa dampaknya? Dampak yang paling signifikan adalah negara maju sendiri. Kalau negara berkembang itu tidak terlalu signifikan. Makanya kenapa ketika Samir Amin itu mulai mengkritisi tentang Eurosentrisme, itu Samir Amin banyak diserbu oleh negara-negara barat. Karena kenapa? Mereka yang akan menjadi target negara berkembang, negara pinggiran itu sendiri akan menghilang gitu. Jadi keuntungan bagi negara maju akan majikannya itu akan mendapatkan keuntungan yang semakin kecil itu ketika pemutusan. Makanya pemutusan ini oleh negara-negara barat sekarang pun itu dimodifikasi oleh modernisasi, sehingga negara berkembang itu tidak bisa melepaskan diri dari modernisasi gitu. Padahal modernisasi itu sendiri adalah produk dari negara-negara maju untuk menjajah kita. Katanya kalau kita berlanjut keluar dari modernisasi ke tradisional, kita akan semakin tertindas katanya kan. Tapi itu adalah konsep-konsep yang diberikan oleh modernisasi, yang diberikan konsep oleh negara maju. Nah, kita perlu autosentrisme, kita perlu memisahkan diri dan menyusun ulang seperti apa modernisasi. Kita bisa kok katanya Samir Amin, kita menjadi maju, kita menjadi mandiri dengan konsep yang telah kita sepakati bersama antar negara berkembang gitu katanya. Tidak harus selalu menjadi indikator dari apa-apa yang diberikan oleh negara barat. Karena itu tidak akan mungkin tercapai, karena secara kita adalah target dari sasaran mereka. Gitu. Tadi kan saya mendengar salah satu solusinya kan negara-negara maju perlu melakukan hubungan-hubungan, atau negara berkembang melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain gitu ya. Saya rasa kalau itu ada hubungan multilateral sejak dulu gitu kan, ada bilateral, multilateral ya, pasti itu sudah terbangun tanpa Samir Amin ngomong gitu. Jadi bahkan hubungan-hubungan semacam itu sudah ada gitu kan. Nah, sekarang standar, kita kembali ke standar nih yang saya rasa masih agak absurd dari Samir Amin ini, mengatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan barometer standar perekonomian menurut negara maju atau bahkan dari segi modern gitu kan. Cuman kita tahu bahwa bahkan tadi kiblat itu kan tidak hanya sekarang tidak hanya Eurosentrisme lagi gitu kan. Sudah ada beberapa negara-negara lain. Ada negara G7 tadi, ada Amerika, ada Jepang dan lain sebagainya. Itu juga mengambil peran kan negara G7 dalam perekonomian dunia gitu kan. Bahkan kabarnya sekarang sudah bergeser ke Asia. Bagaimana Asia juga mulai menunjukkan taringnya dalam perekonomian dunia, misalnya Cina dan lain sebagainya gitu kan. Maka sekarang yang saya rasa Samir Amin itu mungkin luput dari pemikirannya Samir Amin. Samir Amin udah meninggal? Belum? Udah meninggal? Oh pantes. Astagfirullahaladzim.
Al-Fatihah Islam kan? Islam. Emang ada Fatihah NU Muhammadiyah? Oh iya bisa. Saya SI bisa, SI kok. Nah, apalah no? Iya, sampai rame. Nah itu, standarnya perekonomian saya rasa justru kita jangan berusaha ke ontosentrisme. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita juga perlu melihat bahwa akar permasalahannya sebenarnya tidak ada di masalah ekonomi, tapi bagaimana mental. Makanya tadi disinggung bahwa sebenarnya aspek paling besar yang membuat kita ketergantungan itu tidak hanya pas sektor ekonomi, tapi bagaimana mental kita mental kebarat-baratan. Dari segi misalnya, bukan, diem, meminta mic kemarin gantian. Jadi misalnya gini, Jepang negara maju. Dia minim ketergantungan dalam arti bahwa bagaimana mereka berusaha untuk mengambil produk-produk lokal sebagai produk utama mereka gitu misalnya. Bahkan walaupun misalnya itu bukan kualitas yang bermerek atau mereknya bukan merek dunia, tapi mereka berusaha memiliki kebanggaan sendiri terhadap produk lokal misalnya. Beda dengan mental beberapa oknum-oknum di negara kita misalnya. Kita melihat bahwa merek ini kalau nggak ini itu nggak bisa dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu bentuk kenapa kita susah untuk tidak bergantung dan kenapa produk-produk kita itu kalah dibandingkan produk-produk luar gitu. Ya nanti skip, nanti habis adzan langsung mulai lagi ya. Cek. Nah, jika berbicara tentang negara-negara Asia, memang Samir Amin mengatakan bahwa negara-negara berkembang itu, negara-negara pinggiran katanya Samir Amin itu biasanya ya negara-negara di Asia dan Afrika. Sedangkan negara maju adalah negara-negara yang ada di Eropa gitu. Tapi ketika kita melihat tadi bahwa ternyata di negara-negara yang berkembang pun ada negara-negara maju seperti adanya Jepang, adanya Cina. Nah, tapi masalahnya negara Jepang seperti Cina itu malah menjadi kapitalisme sendiri bagi negara-negara Asia yang lainnya, bukan menjadi kolaborator dari negara Asia yang dapat menyaingi negara-negara Eropa. Kalau katanya memang kolaborasi itu hanyalah gimmick. Karena kenapa? Karena katanya Samir Amin itu sendiri pun mengatakan bahwa tidak ada alternatif dari krisis struktural kapitalisme yang telah usang. Jadi pada dasarnya yang kita diskusikan kita dari tadi pun itu memang sangat angel. Sangat angel katanya Samir Amin. Oleh karena itu teorinya sampai saat ini masih bertahan di teori, tidak ada negara-negara yang menerapkan. Tapi secara konsepsi itu menarik ketika kita mampu beralih dari eurosentrisme menjadi autosentrisme, di mana harapannya nanti kalau negara-negara Asia seperti Jepang, seperti Cina itu malah menjadi kerjasama dengan negara-negara berkembang di Asia yang lainnya sehingga dia bisa menyaingi negara-negara di Eropa gitu. Ya mungkin seperti itu dari pemikiran The Linking oleh Samir Amin. Selanjutnya bisa kita diskusikan di lain hal karena udah malam. Ya, pesan dari saya. Kita harus beranikan diri untuk The Linking meskipun itu sulit, karena yang sulit itu bukan mustahil. Sekian dan terima kasih.